Perkenalkan, ini dia alat yang saya sampaikan tadi. Ini adalah Radio Finder RT400. Alat ini berfungsi sebagai alat pendeteksi sinyal mara bahaya yang dikeluarkan dari radio beacon. Radio beacon sendiri terdiri dari ILT, PLB, dan juga EPIRB. Dan di situ akan mengeluarkan sinyal mara bahaya, dan ini dia yang akan mendeteksi sinyal mara bahaya tersebut. Di sini saya akan memberikan cara pengoperasian dan cara perakitan Detection Finder RT400 ini. Nah, sebelum saya membuka apa aja yang ada di dalam box ini, teman-teman harus perhatikan di dalam kita peletakan alat tersebut harus berada di posisi yang datar dan juga hindari dari genangan air. Maka dari itu dalam praktek ini saya menggunakan alas, yaitu berupa matras. Baik, di sini terdapat main pack yang berfungsi sebagai tempat kita nanti meletakkan antena, dan di sini ada juga untuk mounting tempat antenanya juga. Selanjutnya di dalam box juga terdapat mounting untuk DCU, Display Control Unit. Di dalam box ini juga terdapat baterai cadangan, yaitu namanya bisa disebut dengan power pack. Terdapat dua, ini digunakan sebagai cadangan, dan yang ada di bodi juga ada. Untuk kapasitas baterai ini sekitar 4500 mAh dan memiliki voltase di 14 volt. Selanjutnya ada juga ini DCU, Display Control Unit, yang nantinya akan berfungsi sebagai alat yang mengarahkan di mana sinyal itu berada. Jadi nanti kita akan sedikit membahas terkait fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya ini sebagai antena pada Detection Finder RT400 ini yang bekerja pada rentang frekuensi 118 hingga 470 MHz dan mampu membaca kode hingga 15 hex ID. Baik, langsung saja kita langsung melakukan perakitan. Kita cari posisi yang aman dan nyaman tentunya. Pertama, kita pasang terlebih dahulu antenanya. Nah, dalam pemasangan antena ini pada garis yang berada di sini itu dihadapkan pada posisi kita yang terluar. Jadi kita misal hadapnya ke arah depan, jadi antena ini juga berada di arah depan. Jangan berada di arah samping, kanan atau kiri, ya. Dan juga ini akan berpengaruh dalam nantinya saat pencarian sinyal yang dipancarkan dari radio beacon. Kita lakukan perakitan antena. Karena kita hadapnya ke sana, ini digunakan sebagai bentuk backpack. Ini tadi harus dihadapkan ke arah depan. Dalam pemasangan ini bisa dilakukan dengan 2 orang atau sendiri, namun saya sarankan 2 orang karena untuk menghindari adanya benturan di saat kita pemasangan. Jangan sampai alat ini terjatuh ya. Dan alat ini tidak hanya digunakan dalam bentuk backpack saja, alat ini juga bisa dipasangkan di mobil dan juga helikopter. Namun dalam bentuk pemasangan di helikopter juga harus menentukan mountingnya seperti apa terlebih dahulu. Biasanya itu dipasangkan pada bawah moncong helikopter tersebut. Setelah terpasang seperti ini, nah ini kan masih miring nih, ini harus kita lakukan adjustment. Kita adjustment bisa kita putar pelan-pelan. Oke, sudah pada posisi lurus, kita kunci kembali alatnya. Pastikan ini kencang, tidak goyang naik turun atau berputar. Selanjutnya adalah pemasangan baterai. Hal wajib yang harus diperhatikan dalam pemasangan baterai ini atau disebut power pack ini adalah memperhatikan keterangan pada tulisan di sini. Di sini terdapat tulisan this setup, artinya posisi ini harus di atas, jangan sampai terbalik seperti ini. Bila mana terbalik, ini akan berpengaruh pada soket yang ada di belakang. Cukup dimasukkan saja. Di sini ada pengait sebagai pengunci, kita sedikit buka. Dan kita dorong masuk. Setelah itu lakukan penguncian, cukup ditekan saja. Selesai pemasangan baterai, kita lakukan pemasangan pada soket power ke antena. Nah, dalam soket ini terdapat jarum soket yang di sini. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai dipaksakan. Nah, ini sebenarnya ada pengunci, ada jalur penguncinya di sini. Ini harus diperhatikan. Jadi nggak usah dipaksakan dorong terus, pelan-pelan saja. Kalau udah ketemu celahnya baru dorong, nggak perlu ada paksaan. Sama halnya nanti saat melakukan
pencopotan, jangan digoyang, cukup satu arah aja dengan ditarik seperti ini. Tuh, nggak perlu digoyang ataupun diputar. Cari jalurnya, sudah ketemu jalurnya, dorong, selesai seperti itu. Selanjutnya dilakukan penyalakan power pada power pack di sini. Kita nyalakan. Ini ada tombol on off. Power pack sudah nyala on, dia akan berwarna hijau. Kita laksanakan pemasangan main pack dan mounting DCU, display control unit. Dalam pemasangan ini seperti kita menggunakan carrier, bisa kita yang badan kita turunkan atau kita yang naikkan. Jadi kalau badan kita turunkan lebih enak, jadi kita pasangkan seperti ini, terus kita naik. Nah, perlu teman-teman ketahui dalam pemasangan ini, usahakan kita harus semapat mungkin dengan badan, jangan sampai ada goyangan-goyangan yang sehingga membuat kegiatan kita dalam melaksanakan pengoperasian alat ini terhambat. Jadi kita mampatkan aja, tali-talinya kita kencangkan, jangan seperti ini, lalu dirapikan saja. Nah, ini semakin mampat dengan badan kita akan semakin ringan. Sebenarnya bobot ini juga nggak berat-berat sangat, namun lebih baik kita mampu memanfaatkan barang ini. Lanjut pemasangan bakel pada mounting DCU. Masukkan bakel ini, cukup diklikkan saja. Di sini terdapat 4 bakel ya. Jadi atas, bawah kita masukkan juga. Nah, setelahnya terpasang ini, kita lakukan adjustment pada bagian sini. Cukup ditarik aja. Selesai. Kita pasang DCU, display control unit. Jadi seperti ini penampakan saat kita sudah memasang semuanya. Baik, setelah penyalaan display control unit ini bisa ditekan pada power ini. Kita buka, lalu buka aplikasi Roteta RT400. Setelah aplikasi ini terbuka, kita sambungkan dengan WiFi. WiFi ini adalah WiFi yang sudah berada di bagian antena ini, namanya RT400 SN0039. Ini sudah connect. Selanjutnya adalah kita pengenalan sedikit terhadap area display ini. Di sini adalah bagian frekuensi, di mana frekuensi ini menjelaskan atau yang ditujukan sebagai pendeteksi nantinya, atau kita mencari deteksi sinyal apa sih yang akan kita cari, kita masukkan frekuensi ini. Dengan cara kita klik tahan selama 3 detik, lalu kita masukkan frekuensinya di sini, di bagian new frekuensi. Selanjutnya kita melakukan pemasangan frekuensi yang sudah kita tentukan. Nah, frekuensi ini berdasarkan yang sudah terdaftarkan atau di beaconnya atau ILT, EPIRB ataupun alat yang sekiranya memancarkan sinyal marah bahaya tadi. Nah, berhubung kita menggunakan HT sebagai pengganti radio beacon, kita sudah memasangkan frekuensi di 156.850 MHz. Itu kita masukkan di sini saja, 156.850. Kita oke kan. Nah, di sini ada level untuk pemancarannya. Semakin besar levelnya, itu akan semakin bagus untuk tuning yang didapatkan pada radio tersebut, atau antena ini dapat menerima informasi atau sinyal marah bahaya tadi semakin bagus. Ini saya sudah menyarankan rekan saya untuk berada di lokasi yang ditentukan, dan saya nanti akan mencoba berjalan ke sana menuju sesuai dengan yang diarahkan pada layar monitor ini. Dan di sini ada GPS. GPS ini dan koordinat ini adalah merupakan titik posisi kita saat ini. Titik posisi kita saat ini, dan ini juga ada heading, ada keterangan baterai, ada di 52%, dan juga estimasi target posisi. Nah, ini estimasi target posisi ini akan terhubung bila mana kita menggunakan radio beacon. Berhubung kita hanya menggunakan radio HT sebagai pengganti tadi, itu tidak akan keluar.
Nah, ini saya berjalan lurus, namun ada arah sinyal berada di sebelah kanan. Jadi untuk kemungkinan range pada frekuensi tersebut berada di sebelah kanan. Karena ini posisi saya adalah lurus di jam 12, sinyal bisa jadi di arah jam 1 atau jam 2. Nah, di sini terbukti dengan alat ini bekerja dengan akurat karena posisinya pas dengan jarum di depan saya. Dimana untuk frekuensi diterima dari radio dari teman saya yang mengirimkan frekuensi tersebut melalui antena. Posisi ada di depan saya. Berikut pengenalan, pengoperasian, dan perakitan alat Direction Finder RT400. Alat ini dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, digunakan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan. Kita dapat menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat tersebut dengan menggunakan alat ini. Saya akan bahas lebih banyak lagi alat-alat yang ada di kantor SAR Banjarmasin. Terima kasih, saya Haji Ramadan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan KAS A Banjarmasin. Basarnas, Aviknam, Jagat Samagram.